Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa SMA dimanapun berada, pada kali ini Bapak akan membahas materi geografi kelas 12 berkenaan dengan penginderaan jauh. Apa itu penginderaan jauh? Kemudian bagaimana proses dari penginderaan jauh, nanti kita bahas bersama-sama. Materi dari penginderaan jauh yang pertama adalah dasar penginderaan jauh, kemudian yang kedua pengertian penginderaan jauh, yang ketiga komponen penginderaan jauh, yang keempat jenis citra penginderaan jauh, kemudian yang kelima interpretasi citra penginderaan jauh, yang kelima langkah-langkah interpretasi citra penginderaan jauh, yang keenam adalah pemanfaatan penginderaan jauh. Pokok materi yang pertama adalah dasar penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah kegiatan pencatatan dan pengamatan objek, gejala, dan peristiwa di permukaan bumi tanpa kontak langsung dengan objek, gejala, dan peristiwa tersebut. Jadi, penginderaan jauh adalah kita hanya mengamati objek, gejala, dan peristiwa dengan cara mengamati hasil dari citra penginderaan jauh tanpa kita harus langsung terjun ke lapangan menganalisis objek tersebut. Yang kedua, apa itu penginderaan jauh? Menurut Listen dan Kiefer, ahli dari penginderaan jauh dari Jerman, mereka berpendapat bahwa penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, fenomena dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Dengan demikian, itulah pendapat dari Listen dan Kiefer berkenaan dengan definisi dari atau pengertian dari penginderaan jauh. Sekarang kita bahas yang ketiga, apa saja komponen yang menjadikan penginderaan jauh tersebut. Yang pertama adalah matahari. Matahari ini berfungsi sebagai energi untuk mendengari objek di permukaan bumi. Kemudian yang kedua, objek ini yang menjadi bahan dari kajian dari penginderaan jauh, fenomena yang ada di permukaan bumi atau gejala yang ada di permukaan bumi itu dinamakan dengan objek. Kemudian di sini ada atmosfer. Atmosfer juga diperhitungkan dalam proses penginderaan jauh. Kemudian ada sensor dan wahana. Sensor adalah alat untuk merekam objek, gejala atau peristiwa yang ada di permukaan bumi. Kemudian wahana, apa itu wahana? Wahana adalah kendaraan untuk menempatkan sensor sehingga sensor tersebut dapat berada di permukaan bumi sehingga dapat merekam objek, gejala, atau peristiwa yang ada di permukaan bumi. Selanjutnya, perolehan data hasil dari penginderaan jauh tersebut, kemudian data tersebut dipergunakan oleh siapapun yang memerlukan atau dalam kata lain sampai kepada pengguna dari data penginderaan jauh tersebut. Yang keempat, jenis citra penginderaan jauh ada dua macam. Yang pertama dinamakan dengan citra foto dan yang kedua adalah citra non-foto. Biasanya kalau citra foto itu ada hasilnya adalah merupakan gambar atau foto satelit ataupun foto dari penginderaan jauh. Yang kedua, citra non foto itu hasilnya bukan berupa foto tetapi bisa berupa angka-angka digital yang harus diproses lagi melalui sistem komputer. Selanjutnya yang kelima adalah interpretasi citra penginderaan jauh. Apa itu interpretasi citra penginderaan jauh? Interpretasi citra penginderaan jauh merupakan perbuatan mengkaji foto udara atau citra
dengan maksud untuk mengidentifikasi objek atau gejala yang ada di permukaan bumi dengan menggunakan alat yang dinamakan dengan stereoskop. Jadi dengan alat stereoskop ini kita bisa menganalisis objek atau gejala yang ada di permukaan bumi dengan jelas. Selanjutnya, yang keenam adalah langkah interpretasi citra penginderaan jauh. Yang pertama adalah langkah deteksi, yaitu kegiatan menentukan keberadaan suatu objek dari hasil foto udara. Kemudian yang kedua adalah identifikasi, yaitu menggali objek yang diamati melalui pengambilan dari hasil penginderaan jauh. Kemudian yang ketiga analisis, yaitu berupa uraian deskripsi interpretasi citra. Kemudian yang keempat adalah deduksi, yaitu berupa kegiatan menarik kesimpulan untuk terkait dengan interpretasi objek yang diamati. Nah, anak-anakku sekalian, itulah sedikit penjelasan berkenaan dengan materi penginderaan jauh, materi geografi kelas 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.